Indonesia. Kita bicara tentang pemupukan kelapa sawit, maka tidak terlepas dari sumber unsur hara dengan menggunakan pupuk-pupuk kimia ataupun pupuk-pupuk yang dari pabrikan ataupun pupuk kimia yang berasal dari alam. Namun banyak pertanyaan juga ketika kita bicara tentang urea 46% misalnya, kemudian rock fosfat yang dari alam misalnya kurang lebih 28%, ini adalah P2O5, kemudian ini adalah nitrogennya, dan KCl-nya adalah 60%, K2O, maka muncullah sebuah pertanyaan di dalam benak kita. Dari urea 46% nitrogen, jadi yang 54% apa? Rock fosfat 28% P2O5, maka yang 72% itu apa? Maka kali ini The Brownell akan mencoba menjelaskan kandungan secara utuh sebuah pupuk itu apa sebenarnya. Jadi di dalam pupuk kimia kita tidak bisa mengatakan bahwa urea, misalnya urea CONH2 dua kali 100% nitrogen, maka nggak bisa, karena rumusnya saja sudah beda. Di sini ada CONH2 dua kali, maka nitrogennya adalah sejumlah 46%. Maka di dalam pupuk kimia yang ada, kita mengenal ada 4 bahan tambahan. Yang pertama adalah namanya zat pembawa. Zat pembawa biasanya kita gunakan di dalam pupuk kimia adalah bahan yang mampu memberikan sebuah kemudahan, keefektifan dari pupuk itu sendiri, atau untuk melekatnya unsur hara itu sendiri. Jadi bahan pembawa ini hukumnya wajib, karena tidak akan mungkin bicara tentang urea ataupun pupuk nitrogen 100%, kecuali bahan pembawanya sampai ke proanalisis. Proanalisis saja sampai 100% nggak mungkin, hanya 99 atau 98%. Maka kita membutuhkan pembawa. Contohnya, kita bicara tentang fosfat, maka dia adalah dari batuan sumbernya, maka bahan pembawanya biasanya menggunakan CaSO4, di mana CaSO4 bersifat asam yang nanti akan menjadi misalnya DS double superfosfat, DSP atau DS double superfosfat ini, di mana bahwa zat pembawa ini adalah untuk memudahkan fosfat tersedia. Ketika kita gunakan, maka di dalam pabrik kita menggunakan kalsium sulfat ini yang bersifat asam supaya dia melekat dan mudah larut ketika kita aplikasikan ke lapangan. Itu adalah zat pembawanya. Walaupun tidak banyak juga bahwa pupuk-pupuk ini di-hidden ataupun ditutup-tutupi bahwa berkaitan dengan zat pembawanya. Kemudian senyawa lain ataupun pengotor di dalam, misalnya ada beberapa, misalnya kayak ZA, Zwavil Zero Ammonium atau amonium sulfat ini, biasanya ada di sini ada senyawa lain atau misalnya ada pengotornya. Nah, ada klor, ada mungkin unsur hara yang lain yang dijadikan sebagai bahan yang terkandung di dalamnya, tapi tidak pernah terekspos gitu. Misalnya di sini ada klor dan DSB ya dan sebagainya. Banyak sekali zat-zat atau senyawa-senyawa lain yang terkandung di dalam pupuk kimia yang nanti akan membentuk ke angka 100%. Kemudian tidak jarang juga yang ketiga adalah bicara tentang mantel. Mantel atau kotot atau selimut adalah sebuah bahan yang digunakan untuk penambahan pupuk kimia di pabrik, yang fungsinya tidak lain adalah bagaimana membuat pupuk yang kita berikan memiliki respon terhadap tanaman yang relatif lebih lambat karena bersifat coated. Misalnya ada urea coated ini. Jadi di sini ada selaputnya, di mana urea yang biasanya sangat higroskopis, mudah meleleh, mudah menguap, maka begitu ditambah dengan mantel coated ini, maka urea relatif lebih lama tersedia bagi tanaman dan akan mengeluarkan secara perlahan-lahan. Hal ini adalah gunanya adalah untuk mengefisienkan penggunaan urea untuk tanaman yang kita budidayakan. Sehingga bahwa biasanya ketika
bicara tentang pupuk yang ada mantelnya atau ada coatednya, harganya pasti di atas rata-rata. Karena memang rata bahan atau mantel coated ini relatif mahal. Kemudian yang keempat adalah untuk mencapai 100%. Pernah nggak kita terpikir bahwa kita bicara tentang NPK 15, 15, 15, 16, 16, 16. Ketika kita totalkan adalah 45%, kemudian di sini hanya 48%. Sisanya apa? Maka di dalam NPK atau pupuk majemuk biasanya kita menggunakan filler. Filler ini adalah bahan yang digunakan untuk memudahkan formulasi di dalam pencampuran, terutama adalah pupuk majemuk. Ketika pupuk majemuk ini tidak menggunakan filler, maka akan sangat susah sekali sebuah pabrik untuk menentukan berapa taraf persentase yang terkandung di dalam pupuk itu sendiri, sehingga bahwa setiap pabrik NPK ataupun ada yang 15-15 ataupun yang sampai yang kemarin kita jelaskan 13-8-20-72, maka menggunakan filler supaya formulasi NPK MG-nya adalah sesuai dengan tujuan yang dipembuatan dari NPK itu sendiri. Maka para petani dan para planter semuanya, itulah jawaban kenapa dalam sebuah pupuk harus ada hanya disampaikan bahwa kandungannya hanya kandungannya saja. Maka di dalam pupuk itu sendiri ada yang namanya beberapa zat yang digunakan sehingga nanti akan membentuk angka 100% menjadi wujud nyata. Dan yang pasti di dalam pupuk itu tidak akan mungkin bahwa 100% nitrogen, itu nggak ada. Ataupun misalnya pupuk P2O5 100% P2O5, nggak mungkin. Apalagi ketika kita bicara tentang pupuk-pupuk alam aslinya, di mana misalnya rock fosfat kandungan 28%, maka di situ ada kalsiumnya, ada fluornya, ada ya bahan-bahan pembawa yang lain yang angkanya nanti 100% kalau ditotalkan. Namun di dalam standar pupuk maka harus memberikan sebuah kandungan yang terkandung secara dominan itu apa adalah ini sekian persen. Contohnya KCl 60%, padahal ada klornya di sini. Kemudian urea juga ada karbon, oksigen dan sebagainya. Itu adalah jawaban kenapa sebuah pupuk hanya mencantumkan kadarnya saja. Yang untuk menutupinya ada 4 bagian ini yang mungkin bisa digunakan untuk pabrik-pabrik supaya mendekati stabil dan mampu memberikan unsur hara optimum untuk kandungan pupuk itu sendiri yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit kita. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya, dan seluruh keluarga kita adalah kesehatan, ilmu pengetahuan tanpa batas, dan kebahagiaan tanpa syarat. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.